Hai teman-teman sosmed, kami dari kelompok 3, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Maruli Sulan Jombing dan ini teman saya. Nama saya Aldi Beranto Gorat dan ini teman saya. Nama saya Anastasia Salmata dan ini teman saya. Nama saya Suci Bangun. Kami akan mempresentasikan tentang enzim dan metabolisme sel. Jangan lupa like dan subscribe. Hai, saya Aldi Beranto Gorat dari kelas 12 Teologi Kristen. Di sini saya akan membahas tentang enzim dan metabolisme sel. Enzim dan metabolisme sel. Manusia selalu membutuhkan yang namanya energi. Lalu bagaimana caranya manusia agar dapat memperoleh energi? Dalam proses penyediaan energi, baik pada manusia maupun tumbuhan, terjadi melalui proses yang disebut metabolisme. Lalu apakah metabolisme itu? Untuk mengetahui hal tersebut, yuk perhatikan pembahasan mengenai metabolisme serta peran enzim dalam proses metabolisme berikut ini. Pengertian enzim dan metabolisme sel. Enzim adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh sel-sel dan berperan sebagai biokatalisator, sedangkan metabolisme sel adalah seluruh proses atau reaksi biokimia yang terjadi dalam sel. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Fungsi enzim dalam proses metabolisme sel. Enzim sangat berperan penting dalam proses metabolisme sel. Enzim ini intinya akan berperan sebagai biokatalisator dalam proses metabolisme sel. Maksudnya adalah senyawa organik yang mempercepat reaksi kimia. Jadi dapat dikatakan bahwa enzim dapat mengatur kecepatan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Struktur enzim terdiri dari beberapa komponen penyusun utama. Suatu enzim adalah apoenzim atau protein agar berfungsi dengan baik. Enzim memerlukan komponen yang lain disebut kofaktor. Kofaktor adalah komponen non-protein berupa ion atau molekul. Berdasarkan ikatannya, faktor dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Gugus, prostetik adalah struktur yang terdiri dari molekul-molekul organik yang berperan untuk memberikan kekuatan tambahan terhadap kerja enzim. Koenzim terdiri dari molekul organik non-protein kompleks yang terikat renggang dengan enzim, berperan untuk mempindah gugus kimia atom dan elektron dari suatu enzim ke enzim yang lain. Ion-ion anorganik terikat dengan enzim atau substrat kompleks yang berperan untuk mengefektifkan enzim. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim adalah untuk meningkatkan proses reaksi kimia. Cara kerja enzim sangat unik karena hanya mempengaruhi zat tertentu. Misalnya, enzim amilase yang hanya bereaksi pada zat tepung dan mengubahnya menjadi glukosa. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan 2 teori sebagai berikut. 1. Lock and key teori atau teori kunci dan gembok. Tokoh yang menemukan teori ini adalah Emil Fijar pada 1894. Teori ini menjelaskan bahwa enzim hanya berdekatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim, seperti kunci yang masuk ke dalam gembok. Induksi Fish teori atau teori kecocokan yang terdeduksi. Tokoh yang menggunakan teori ini adalah Daniel Pavlov pada 1958. Menurut teori induksi Fish teori, enzim memiliki sisi aktif yang mampu berkaitan dengan substrat bersifat fungsional. Substrat yang memiliki bagian pengikatan yang sama akan menginduksi aktif enzim sehingga cocok dan akan membentuk seperti substrat. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Cara kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kinerja enzim. Berikut akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim sebagai berikut. Suhu sangat mempengaruhi terhadap cara kerja enzim. Pada suhu yang optimal, tumbukan antara enzim dan substrat terjadi pada kecepatan yang paling tinggi. Pada suhu yang jauh di atas suhu optimal, menyebabkan enzim terdenaturasi sehingga bentuk, struktur, serta fungsinya menjadi berubah. Sedangkan pada suhu jauh di bawah suhu optimal, misalnya pada 00 Celcius, maka enzim tidak aktif. Enzim pada manusia bekerja optimal pada 35 sampai 400 Celcius, mendekati suhu normal tubuh. Adapun bakteri yang hidup di air panas memiliki enzim yang bekerja optimal. Derajat keasaman yang optimal bagi kerja enzim umumnya mendekati keasaman netral, sehingga 6 sampai 8. Selain berada keasaman tersebut, kerja enzim akan tergantung bahkan dapat terdenaturasi. Hasil aktif
Jika sel menghasilkan produk lebih banyak daripada yang dibutuhkan, produk yang berlebih tersebut dapat menghambat kerja enzim. Hal ini dikenalkan dengan istilah feedback inhibitor. Mekanisme ini sangat penting dalam proses metabolisme, yaitu mencegah sel menghabiskan sumber molekul yang berguna menjadi produk yang tinggi dibutuhkan. Konsentrasi enzim sangat berpengaruh terhadap kinerja enzim apabila konsentrasi enzim dalam laju reaksi sedikit daripada substrat. Maka penambahan enzim akan meningkatkan laju reaksi. Peningkatan laju reaksi ini terjadi secara linear. Sedangkan jika konsentrasi enzim dan substrat sudah seimbang, maka laju reaksi akan relatif konstan. Penambahan konsentrasi substrat pada reaksi yang dikatalis oleh enzim awalnya akan meningkatkan laju reaksi. Akan tetapi, setelah konsentrasi substrat dinaikkan lebih lanjut, laju reaksi akan mencapai titik jenuh dan tidak bertambah lagi. Setelah mencapai titik jenuh penambahan kembali, konsentrasi substrat tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Peningkatan laju reaksi oleh peningkatan konsentrasi enzim akan meningkatkan laju reaksi hingga terbentuk titik jenuh baru. Zat penghambat inhibitor. Terdapat dua jenis inhibitor yang dapat menghambat kinerja enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. A. Inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah zat penghambat enzim yang menghambat dengan cara mengikat sisi aktif enzim. Oleh karena itu, inhibitor ini bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Inhibitor memiliki struktur yang mirip dengan substrat sehingga dapat berikatan dengan enzim dan mengakibatkan enzim tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai biokatalisator. B. Inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif menghambat kerja enzim dengan cara mengikat enzim pada sisi yang berbeda. Apabila inhibitor telah berhasil mengikat enzim, maka sisi aktif enzim akan berubah. Hal tersebut mengakibatkan substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Enzim selain berperan dalam proses metabolisme sel, enzim juga berperan dalam proses-proses berbagai berikut. Yang pertama, reduksi, yaitu proses terjadinya penambahan molekul hidrogen, elektron atau pelepasan oksigen. Yang kedua, dehidrasi, yaitu pelepasan molekul uap air. Oksidasi, yaitu proses terjadinya pelepasan molekul hidrogen, elektron atau penambahan oksigen, yaitu reaksi penambahan H2O pada suatu molekul dan diikuti dengan pemecahan molekul pada ikatan yang ditambah H2O. Yang kelima, fosforilasi, yaitu reaksi pelepasan fosfat.